Materi yang pertama yaitu pengenalan alat. Di sini akan saya jelaskan yang pertama, alat-alat pengukuran faktor fisika perairan. Ada kecerahan, pengukuran kecerahan menggunakan alat yang disebut keping Secchi atau Secchi disk. Faktor pengukuran fisika yang kedua ada suhu. Alat yang digunakan dalam pengukuran suhu adalah termometer. Yang ketiga ada padatan terlarut total atau TDS. TDS diukur yaitu dengan disaring dengan kertas saring milipor dengan ukuran pori-pori atau porosity 0,45 mikron. Selanjutnya alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Yang pertama ada oksigen terlarut atau DO. Penentuan oksigen terlarut dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Winkler atau juga menggunakan deometer. Yang kedua ada pH atau derajat keasaman. pH dapat diukur dengan menggunakan pH meter dan pH indikator. Selanjutnya alat-alat yang digunakan dalam penentuan parameter biologi. Yang pertama plankton. Dalam pengambilan sampel plankton yaitu kita menggunakan plankton net. Yang kedua ada bentos. Pengambilan sampel bentos kita lakukan dengan menggunakan Sarber net. Selanjutnya kita masuk ke materi 2 yaitu unsur-unsur material. Yang pertama ada dissolved oksigen atau DO yang merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. Kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu lebih kecil dari 5 mg per liter. Yang ketiga ada pH dan alkalinitas, yaitu merupakan derajat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu perairan. Unsur material yang selanjutnya ada kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan dan kekeruhan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Yang kelima ada biological oxygen demand atau BOD yang merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologis. Yang keenam ada chemical oxygen demand atau COD yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Yang terakhir ada ion-ion yang ada di perairan, terdiri atas ion utama atau major ion, ion minor, dan ion renik atau trace di perairan. Contoh ion utama adalah kalsium, magnesium, dan juga nitrogen. Contoh ion minor adalah silika dan mangan, sedangkan contoh ion renik adalah aluminium. Kita masuk ke materi ketiga yaitu analisa sifat kimia air. Yang pertama ada derajat keasaman atau potential of hydrogen atau yang biasa kita sebut dengan pH. Cara kerjanya pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai telah konstan, lalu langsung dibaca angka yang tertera pada pH meter tersebut. Yang kedua ada oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau DO. Cara kerjanya sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Lalu oksigen terlarut atau DO diukur dengan menggunakan metode Winkler, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga ada karbon dioksida atau CO2. Alat yang dipakai pada penentuan CO2 bebas adalah pipet Mohr, pipet volumetrik, burette, labu takar, Erlenmeyer 250 ml, aluminium foil, dan tisu. Prinsip analisis CO2 bebas ini bereaksi dengan Na2CO3 atau NaOH standar membentuk NaHCO3. Yang keempat ada alkalinitas. Alat-alat yang dipakai pada penentuan alkalinitas adalah pipet Mohr, burette, pipet volumetrik, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, dan juga ada tisu. Sekarang kita masuk ke materi 4 mengenai kecerahan dan kekeruhan.
Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Secchi. Cara kerjanya, Secchidis dimasukkan ke dalam perairan, kemudian dilihat skala di mana Secchidis masih terlihat jelas atau K1 dan skala di mana Secchidis terlihat remang-remang atau K2. Rumusnya adalah K1 ditambah K2, lalu hasilnya kita bagi 2. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air dan dinyatakan dalam suatu turbiditas yang setara dengan 1 mg per liter. Kita masuk ke materi 5, yaitu pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air terhadap budidaya ikan akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menurunkan parameter-parameter penting yang dibutuhkan oleh organisme akuatik. Rao mengelompokkan bahan pencemar di perairan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut, yang kedua, limbah yang dapat mengakibatkan munculnya penyakit, yang ketiga, senyawa organik sintesis, yang keempat, nutrien tumbuhan, yang kelima, senyawa anorganik dan mineral, yang keenam, sedimen, yang ketujuh, radioaktif, yang kedelapan, panas, dan yang terakhir adalah minyak. Menganalisis pencemaran air yaitu dengan 4 cara. Yang pertama dengan indeks Tourette, yang kedua indeks pencemaran, yang ketiga kurva ABC, dan yang terakhir adalah dengan indeks saprobik. Sekarang kita masuk ke materi 6, yaitu pengaruh pakan dalam kualitas air. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pemberian pakan secara berlebihan atau excess, yang kedua pemberian pakan sekenyangnya atau satiation, yang ketiga atau yang terakhir adalah pemberian pakan yang dibatasi atau restrict. Parameter kualitas air yang dipengaruhi oleh pakan adalah amoniak, yaitu amoniak yang dikeluarkan oleh ikan melalui insang, urin, atau juga feses. Lalu selain itu, ada juga parameter kualitas air yang lain yaitu fosfat. Sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan, atau juga pembuatan filter air sederhana. Pemanfaatan limbah budidaya secara maksimal sebaiknya dilakukan di luar wadah budidaya, yaitu di bak penampungan air buangan budidaya atau effluent water. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat filter air sederhana, yaitu alatnya yang pertama 1 buah bak penampung, lalu ada 1 buah galon bekas, kemudian keran, dan yang terakhir pipa penyambung. Untuk bahannya yang pertama ada air limbah, lalu batu ukuran besar, kerikil, arang, ijuk, dan yang terakhir adalah pasir. Untuk membuat filter air dapat kita lihat dengan cara pembuatan seperti gambar berikut ini. Susunannya yang di paling bawah adalah batu, lalu kerikil, arang, pasir, ijuk, baru kemudian air limbah. Fungsi bahan-bahan tersebut adalah yaitu kerikil untuk penyaring kotoran-kotoran kasar, arang untuk penghilang bau, ijuk untuk penyaring kotoran-kotoran halus, pasir halus untuk pengendap kotoran-kotoran halus yang masih lolos dari ijuk, dan ijuk lapisan kedua untuk media penahan pasir halus agar tidak lolos ke lapisan bawah.